Udah nongol ya. Halo, Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik Kaneng. Kaneng apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini gimana? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini tinggal di mana? Tinggal di Depok Kaneng. Depok Kamu? ya? Ya, Wih, padahal kemarin main di Bali United ya. Jadi, cus ke Bali. iya langsung ke Bali. Hmm, nah, sebelum kita tanya-tanya dulu, kita langsung Ya, ini ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Panggilannya Natasha, Tasya atau Sumitro? bisa Natasha tapi banyak yang manggil suka Nasum sih Kak, kayak disingkat gitu Natasha Sumitro. Narsum. Iya, Natsum ya, Natsum ya. iya. Oke. Oke, Natsum ini Ballers buat yang belum tahu, Natsum ini apa ya? Pemain futsal ya. Iya, Sebelumnya awal jadi profesional nggak sih? belum Kak, Belum ya. masih amatir aja. Tapi yang langsung ke profesional bola ya, sepak bola. Nah, jadi Ballers, Natsum ini bukan cuma cantik, jadi Neng pernah ketemu, sering ya ketemu tim futsalnya, yaitu Female FC di berbagai turnamen futsal. Itu udah pasti setiap turnamen futsal pasti Bima selalu ikutan dan sering juara ya karena Iya. apalagi termasuk kayak Natsum ini bukan cuma cantik tapi dia pun piawai dalam memain bola. Kalian tuh aduh kalau misalnya dia udah gocek-gocek bola udah bikin pusing deh. Nah, oke. Okay. Ini kamu di rumah aja stay fit kah atau masih sering keluar-keluar? Kadang kalau misalnya emang benar-benar penting gitu ya aku keluar tapi nggak lama gitu loh kan nanti langsung pulang lagi. Tapi lebih banyaknya sih di rumah udah beberapa bulan. Oke, oke, oke. Padahal kalau jam segini biasanya sering banget ya ketemu Nasum tuh pokoknya Senayan, Jaguara. Liga Selalu ya Ramadan. tamunya Nasum ya. Oke, Nasum, ceritain dong awal mula kenapa bisa memilih main bola. Awalnya ya aku di DM tuh sama yang komunitas FBI West Batavia. Tapi bukan langsung komunitasnya yang DM aku, cuma anggotanya gitu loh Kak. Si Bang Gele, dia nge-DM aku ngajak buat main bola, main football. Aku nggak mau tadinya karena emang aku nggak pernah main sepak bola, terus nggak punya sepatu bola, pokoknya masih belum punya perlengkapannya. Tapi baiknya komunitas anggotanya mereka tuh kayak tetap kayak gimana ya, kayak memotivasi gitu loh Kak, kayak terus ngajak sampai mau. Bahkan Gele kayak FBI. iya, biaya Oh, iya, Jakbar iya. ya. Bahkan kayak tuh kayak minjemin sepatu juga bukan fan football bareng mereka. Nah, habis itu ya udah aku mau dong buat ikutan football, mau coba gitu. Itu pertama kali ya udah akhirnya main sama FBI West Batavia di Senayan tuh untuk pertama kalinya. Itu benar-benar buta banget main bola, nggak bisa sama sekali. Bahkan kayak cuma lari-larian doang Kak, tapi nggak pernah bisa Sih. buat dapet bola gitu. Modal nekat Iya aja sih. sih itu mah benar-benar awalnya mah. Jadi juga pertama yang main sama NBA itu emang mereka welcome banget dan emang nggak mau Iya. nunjukin kalau mereka lawan cewek, lawan cowok kita harus kayaknya ini banget. Jadi mereka ini banget yang mainnya lebih santai ya. Jadi kita malah jadi nyaman sama mereka ya. Dan malah jadi Iya. bikin kita apalagi sampai sekarang tadi cuma satu dua cewek sekarang malah jadi banyak cewek yang justru kita main bola bareng cowok ya. Oke, oke, nice. Nah ini dia dari futsal ke sepak bola kok bisa sih? Sebenarnya nggak gimana ya, kayak nggak direncanain gitu loh Kak dari futsal ke sepak bola. Bahkan tadinya nggak pengen buat masuk ke sepak bola, tapi karena waktu kemarin diajak terus dari banyak orang juga kayak ngedukung gitu loh, nge-support kayak bilang lanjut aja ke sepak bola, siapa tahu beruntung apa gimana atau bisa berprestasi gitu. Ya udah akhirnya aku nyaman juga gitu lah di sepak bola, makin lama kayak sering ikutan sama FBI West Batavia, belum sama banyak komunitas lain, baru kayak FBI West Batavia doang. Dia benar-benar ngajarin banget Kak gimana caranya biar kita bisa main bola gitu, benar-benar ibaratnya kayak FBI West Batavia tuh SSB pertamaku walaupun Dari nggak pertama. dibilang SSB, iya. Jadi dari situ tuh aku kayak semangat, jadi kayak pengen main bola terus. Hmm, oh iya. Eh
Natsum ini bikin ada video YouTube ya. Mm-mm. Aku udah nonton itu. Apalagi pas pembukaannya kayaknya sedih banget ya, apalagi ada kata-kata sampai diusir di rumah lah Iya. apa. Itu boleh ceritain nggak sih sedikit aja? Oh iya. Bagi-bagi ke bola Aku sharing. awalnya tuh aku bener-bener kayak nggak disetujuin gitu lah sama orang tua aku, sama keluarga, bahkan apalagi abang tuh kan ya. Karena kan cewek lah ibaratnya pasti banyak yang nggak direstuin gitu lah, nggak disetujuin sama orang tua karena main bola atau futsal. Waktu awal juga kayak waktu aku main futsal belum punya apa-apa sama sekali Kak, kayak sepatu nggak ada, perlengkapan futsal nggak ada, bener-bener nggak sama sekali. Bahkan waktu kayak aku mau minta pun nggak enak kan ya, kayak ini yang aku mau gitu, saya harus minta gitu. Ya udah akhirnya kayak aku harus usaha sendiri aja seadanya. Akhirnya aku tanya tuh ke Niat ya. mama aku, kan aku punya abang cowok, seenggaknya kan dia pasti pernah futsal gitu. Terus aku tanya, punya gak sih sepatu futsal gitu? Punya tuh bekas itu. Ada, dan itu benar-benar kayak seadanya aja Kak. Itu kegedean, udah bener-bener jelek. Pokoknya kayak ya udahlah, udah masih belum ngerti tentang sepatu atau gimana kan ya. Pakai kaos kaki juga seadanya, baju seadanya, baju tim waktu SMA gitu yang udah akhirnya dengan niat pede-pede aja lah pakai pakaian seadanya, yang penting kan niat kita buat cari ilmu gitu. Tapi alhamdulillah Dengerin Ballers ini kisah dari Natsum ini bisa dijadikan motivasi juga buat kalian nih. Jadi kalau kalian selama kalian tuh niat menginginkan sesuatu dan kalian niat tapi nggak punya ya seperti barang, peralatan apa semuanya untuk mensupport, tapi yang penting niat aja. Jadi ya, siapa tahu dengan kita niat baik ini, ntar juga nanti siapa tahu ada berkah rezeki yang bisa justru bantu-bantu, dan justru sampai dari yang nggak punya apa-apa, dari sepatu futsal nggak punya, baju bola nggak punya, malah sekarang jadi salah satu pemain sepak bola liga ya Indonesia. iya. Mantap. Oke, boleh ceritain nggak gimana awalnya bisa main Liga 1 Putri musim lalu bareng Bali United, Depok, Bali? Awalnya juga nggak nyangka sih Kak bisa di Bali. Jadi itu aku pertama sih temen aku ngechat aku kayak nanya, udah ada tawaran belum buat main Liga 1. Terus aku bilang belum. Aku pikir tuh dia masih bercanda gitu loh Kak, cuma sekedar nanya-nanya aja. Terus dia nawarin, mau gak buat main di Bali gitu. Terus aku kayak kaget gitu loh, masanya aku masih baru ya kan, tapi kayak alhamdulillahnya udah dapet kesempatan gitu buat main Liga 1 untuk pertama kalinya. Ya udah dong, aku nggak mau nolak kesempatan itu. Akhirnya aku langsung bilang sama teman aku, boleh Kak, gitu. Aku pikir itu benar-benar kayak cuma bercanda loh Kak Neng, cuma bercanda doang. Ya udah aku nggak nganggap serius kan ya, cuma sekedar bercanda. Tahunya bener-bener kayak berkelanjutan gitu. Akhirnya aku dicek sama coachnya dari sananya, ditanya beneran serius gak buat mau ikut di sana. Terus aku bilang beneran buat aku serius gitu. Terus dia juga nanya tuh gimana pengalamannya. Terus aku bilang aku sih emang baru-baru akhir-akhir ini udah sering banget kayak ikut main bola, tapi sekedar hanya fan football aja gitu. Udah lumayan ngerti tentang gimana cara teknik bola, main bola yang benar. Sampai akhirnya ya udah, aku ini deh diajak buat main di sana. Terus langsung dikasih tahu kapannya buat berangkat. Habis itu ya udah aku berangkat. Alhamdulillahnya sih Kak, nggak nyangka banget itu juga. Dari ini ya pengalaman berharga banget ya, dari futsal Ya. dan tiba-tiba nggak nyangka malah jadi main di liga yang udah bergengsi ya. Mudah-mudahan next liga ini kalau corona selesai ikutan lagi kan kira-kira, Bali lagi atau Jakarta? Belum tahu itu. Belum tahu. Kayaknya bisa yang lain. Yang lalu ya, oke. Nah, ini kan Natsum sering main bola bareng cowok, nggak takut nggak sih? Kenapa Kak? Gue tahu jawabannya enggak. Sering main bola bareng cowok, nggak takut atau risih? Enggak. Enggak lah. Kalau takut ya pasti nggak bakal ngelanjutin sampai sekarang Kak. Malah Ballers, kalau kalian belum pernah ngeliat Natsum main bola ini ya, waktu itu kalau misalnya dia kalau main bola sama cowok, ada bola deket dia nggak, terus ada cowok mau ngambil bolanya, dia nggak yang kayak malah justru ya udah libas ya gitu ya. Cuma emang kita juga ya, kalah cepet ya lah dia hati-hati. Nah, masih kan nggak pertandingan resmi pertama Tasya Natsum?
Ceritain dong. Di sepak bola, Kak. Hmm. Pertandingan pertama sih di Nggak cuma sepak bola tapi futsal. Apalagi Natsum pertamanya dari futsal kan? aku waktu pertama kali futsal itu waktu acara turnamen di Golden Stick, dan itu aku benar-benar awam banget yang namanya turnamen, kayak itu baru pertama kali aku ngeliat banyak tim ya, tapi di situ aku belum tahu tim-tim yang benar-benar udah ada namanya, bahkan pemain-pemain timnas yang udah ada namanya juga. Jadi aku kayak ngerasa ya udah sama aja semuanya, sama-sama makan nasi gitu, nggak takut kan ya gini. Pas aku ngeliat kayak cara main mereka, kayak langsung bagus juga ya ternyata mainnya, jadi kayak lebih memotivasi kita gitu loh buat pengen deh kayak gitu gini-gini. Tapi sempet down juga gitu loh, katanya kita lawan tim itu, kayak aduh gimana ya rasanya, kayak timnya mana nih? waktu itu timnya si ini Kak, aku waktu pertama kali si timnya si ini siapa Kak Ade yang timnas sepak bola itu loh. Yang JK atau yang gabungan? Bukan, kali itu udah yang ke beberapa kali turnamennya. Sama sih itu lawan Al-Nur kalau nggak salah, tapi isinya ada pemain timnasnya. Ini pertanyaannya, masih ingat nggak pertandingan resmi pertama? Jadi kita udah dengar kalau Natsum ini sempat ikut Tarkam ya? Oh iya. Nah, itu lebih duluan yang mana? Ikutan maksudnya langsung ke pertandingan resmi, latihan terus pertandingan resmi, atau habis itu Tarkam, atau Tarkam dulu terus ada pertandingan resmi sih? Kalau pertandingan resminya aku kayak gimana ya? Lupa-lupa ingat sih Kak, tapi kayak lebih banyaknya yang ke amatir aja. Tapi abis itu baru ke Tarkam gitu. Aku berani ikut Tarkam setelah kayak udah coba beberapa pertandingan gitu. Cewek idola barbar ini ya, mainnya Tarkam. Ya. Tapi kalau belum pernah coba buat ikut pertandingan itu, aku nggak berani kayak namanya Tarkam, karena takut juga gitu loh ngecewain. Karena kita kan punya tanggung jawab juga atas tim. Bukan cuma ngecewain juga, tapi namanya juga Tarkam, ya pengalamannya yang juga pernah ikut. Jadi ya lawannya juga gerasa-gerusuk, entah mukul, karena juga ada juga ibu-ibu yang nggak bisa main, juga mainnya acak-acakan, jadi ya bubuknya. Oke. Harapan Natsum untuk sepak bola putri Indonesia? Ya harapan Nasum sih kayak gimana ya, kayak jangan disalahartikan gitu loh sepak bola wanita, jangan disepelein. Harusnya sih bisa buat lebih baik lagi, lebih dilihat lah ibaratnya, jangan hanya setengah-setengah gitu loh. Biar lebih layak aja sih Kak buat sepak bola wanitanya. Nah, dari Nasumnya juga jangan bosan atau sampai berhenti main futsal atau bola ya, biar tetap bantu untuk bikin futsal dan sepak bola Indonesia makin berkembang, apalagi yang sepak bola wanita ya. Oke. Siapa pemain yang menjadi inspirasi Nasum di sepak bola? Waktu pertama sih aku kayak nggak ada sama sekali sih Kak, cuma dari diri sendiri. Tapi setelah kayak aku udah tahu beberapa pemain gitu, pemain yang bagus, ya aku lebih kayak awal ngeliatnya sih ke si Zahra Musdalifah sih Kak. Dia bener-bener kayak punya skill yang banyak, begitu bagus, dan juga cantik juga ya kan orangnya. Kayak dari situ sih aku ngeliatnya kayak skillnya dia bagus banget. Jadi motivasi ya. Mantap. Nah, terakhir, target Natsum dalam karir di sepak bola? Pengennya sih terus lebih baik lagi Kak, lebih berkembang. Bahkan kalau bisa sih, kalau emangnya ada rezekinya bisa masuk ke timnas. Tapi pengen berproses dulu sih Kak, nggak pengen terlalu berharap yang tinggi banget gitu. Seenggaknya kayak kita berjuang dulu gitu loh, biar bisa gapai mimpi kita. Loh, nggak apa-apa kan, sambil berjuang juga kita yang apa-apa dong, nggak ada salahnya kita punya target harus juara, bukan karena ngincar juara atau enggak, tapi lebih kayak kalau gue juara berarti skill gue udah bisa improve lah untuk skillnya gitu. Jadi bisa kan, wah gue harus ngincar juara 1, berarti gue harus akan lawan lawan-lawan yang susah nih, gue harus latihan lebih giat buat bisa belajar lebih baik, dan ya udah gue bisa ngalahin mereka. Tapi
Ya semoga untuk kedepannya, aduh ini mudah-mudahan corona cepat kelar, jadi kita bisa nonton lihat aksinya Natsum juga di Liga 1 berikutnya ya. Amin ya Allah. Nah oke, kita ada segmen kedua nih, ada rapid question. Nanti Neng akan kasih pilihan, nanti Natsum pilih ya. Iya. Main bola panas apa hujan? Hujan. Hujan. Oke. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Depok atau Bali? Depok. Oke. Depok banget ya, Neng. Futsal atau sepak bola? Berat banget ini pilihan. Mana kan? Futsal ya Kak kayaknya. Ya karena futsal yang bikin besar nama Natsum juga ya. Banyak turnamen-turnamen. Oke. Gunung atau pantai? Apa? Gunung atau pantai? Uno. Gunung atau pantai? Oh, gunung. Gunung Kak. Gunung. Depok ada. Oke. Gak ada makannya itu. Gol atau asis? Asis. Asis. Sebutin 3 pemain sepak bola wanita idola kamu. Jahmus. Terus ada apa ya nama? Aku nggak tahu namanya tapi orangnya tuh tahu. Indonesia atau luar? Indonesia. Luarnya ada Alex Morgan tuh yang benar-benar terkenal banget. Satu lagi? Indonesianya ada siapa dia? Pak Fitri. Ayo kita praktek es teh manis nih habis puasa. Nah, ini bagus pilihannya Natsum oke juga ya. Jadi main bola hujan-hujanan, pilih Depok dan gunung. Ini benar-benar anak Depok, gadis Depok barbar nih ya. Nah, makanya tapi kalian baca juga dopingnya aja pembuktian kalau wanita bisa bermain keras. Justru ini makanya Natsum ini jangan cuma dilihat dari cantiknya, tapi justru dengan kemauan, niat dan cara bermain dia juga apa ya? Nggak takut keras, nggak takut lawan cowok, tapi justru ngebuktikan kalau wanita juga bisa ya dalam olahraga yang seperti ini ya. Mantap. Nah, oke. Bolobers, kita masuk ke sesi pertanyaan dari netizen. Ya, maaf. Coba kita cari-cari ya. Yang sudah tanya. Oke. Dari Widiawan Yuda. Kak Natsum, kenapa pilih sepak bola daripada olahraga yang lain mungkin? Selain futsal. Karena ya takdirnya di sepak bola sih, terus kayak ada keberuntungannya juga di sepak bola dan insya Allah ada rezekinya juga di sepak bola sih Kak. Kalau boleh tahu untuk gaji pemain putri masih okean di futsal atau di sepak bola? Ya kalau untuk sekarang sih masih di futsal sih Kak, kalau menurut aku. Kalau kemarin kayak belum seberapa gitu. Akan masih gedean tarkam daripada itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dia. Ya lagi ya, Widiawan Yuda ya. Fans banget kayaknya. Siapa orang yang sangat berarti dalam karir kamu Kak Natsum? Natsuya, kamu. Sangat berarti. Ya. Sangat berarti sih ya support dari keluarga sih Kak lebih Orang tua apa? Iya ya. Apalagi orang tua yang tadinya nggak setuju, nggak ikhlas sih kayaknya. Malah jadi support, malah jadinya kayak berkah banget ya. Nah, tuh Widiawan. Nah, siapa yang paling berarti itu yang support orang tuanya. Oke. Kang Dani di Jepang nih. Senang makan jengkol nggak? Aku seneng makan jengkol. Tapi untuk beberapa saat ini doang. Waktu dulu aku belum pernah suka jengkol, tapi karena kayak waktu itu temennya mamanya temen aku dia bikin jengkol, terus aku penasaran gitu loh sama rasanya apa. Akhirnya kayak aku jadi suka gitu. Enggak kan? Tuh Kang Dani, ini cewek udah barbar, sukanya hujan-hujanan, dan doi suka makan jengkol juga. Tanyain langsung di Jepang ada jengkol nggak?
Oke, kita next pertanyaannya. Oke, kita lanjut dari sini aja. Hiskia Panjaitan, BBS atau Runtu Boy? Tentu boy aja karena bebesnya udah nikah. Oke. Waduh. Oke, kita lihat lagi pertanyaannya. Oke, dari Zavian Syah. Umur berapa pertama main sepak bola? Pertama kali main sepak bola sekitar umur 21. 21 ya? Ya, masih baru. Sekarang umurnya berapa? 23. 23, oke. Berarti udah mulai dari 2 tahun yang lalu ya? Baru masuk 2 tahun yang lalu udah langsung bisa main di liga. Mantap. Oke. Next pertanyaannya dari Ibnu Wahid, pilih Messi apa Ronaldo dan alasannya apa? Pilih Messi atau Ronaldo? Ya pilih Ronaldo karena aku awalnya tuh kayak lebih ngeliat ke Ronaldo duluan daripada Messi, jadi kayak langsung tertariknya sama Ronaldo daripada Messi. Siap. Oke. Oke, kita cari lagi. Dari fan lo, pilih nggak dianggap atau dianggap tapi nggak dipilih? Jadi mending nggak dianggap deh kak. Pilih yang nggak dianggap. Iya. Nggak Gak dianggap. apa-apa nggak dianggap. Tapi daripada nggak dipilih ya. Diem. Oke. Ini mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Oke. Dari Tohirin, gimana cara biar dilirik pelatih hebat? Ya tunjukin kualitas yang kita punya, kayak benar-benar sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kadang kan kayak ada orang yang kayak minder apa gimana gitu sama pemain yang lebih hebat. Jadi kayak kemampuannya dia tuh kayak ketutup karena mindernya dia. Justru kasih lihat aja kemampuan benar-benar sepenuhnya. Kalau emangnya bagus sih pasti pelatih hebat bakalan melirik sih. Jadinya bakal dianggap dan dipilih ya. Oke. Ini satu lagi dia, tadi ada yang penting nih. Dari Asyi Fadil, prestasi tertinggi yang udah pernah tercapai dan target kedepannya apa? Prestasi tertinggi tuh yang kayak udah dapet medali gitu apa belum sih kak? Boleh, pokoknya yang tertinggi aja. Mungkin udah pernah ikut Liga Pro kah, atau yang pokoknya turnamen tapi yang kasta tinggi. Aku prestasi tertingginya sih kayak kalau di bola sih kayak baru dimain di Bali United, sedangkan kalau futsal sih udah banyak kayak turnamen-turnamen yang tinggi, bahkan dapet piala. Usah jadi tanyakan, kamu cek aja langsung ke Instagramnya Natsum. Itu dia udah banyak postingan pegang-pegang piala karena Vima sering juara ya, langganan juara tuh. Oke, Ballers, daripada kita kebanyakan ngomong, langsung aja kita akan sehat-sehat bareng Natsum. Doi akan ajarin kita gerakan-gerakan workoutnya selama lockdown. Sudah siap, Natsum? Tapi di luar ya, aku workoutnya. Boleh. Ya, Ballers, sambil nunggu Natsum ready juga, kalian boleh siap-siap pakai matras yoga atau di luar rumah udah siap-siap ikutin gerakannya. Juga mau siap-siap. Aku pengen ngasih gerakan buat bakar lemak-lemak di perut karena kalian kebanyakan rebahan. Enggak, makan ini juga, kebanyakan makan selama di rumah. Iya. Makanya itu. Siap. Pertama kita ini aja kak, crunch. Jadi gerakannya tuh crunch. Seperti sit up, cuma setengah aja, nggak sampai full naik ke atas. Oke. Oh, justru malah bikin makin bakar banget lemak ya. Tangannya dipuping. Oke. Sampai setengahnya. Jangannya setengah aja. Oke, ini berapa kali Natsum? Berapa net? Enggak, next. Berapa? 10 kali atau 15 kali?
ke 15? Udah. Kakak udah berapa? Udah 10? Kakak udah 10. 10 ya? Iya. Oke. Aku 15. Oh 15? Oke, tambah 5 lagi deh. Oke. Lumayan. Buat kita, rangkaian twist itu gerakannya seperti ini tapi ke samping kiri. Sama ya? Oke. 15 repetisi lagi, Kak. Ini. Setiap sisi 15 ya? Iya. Oke. Udah boleh bersiap? Yuk. Lima belas. Oke. Lumayan gue. Yang ketiga, kita plank, Kak. Plank. Kalau kuat 1 menit, 1 menit. Kalau nggak kuat, setengahnya aja. Karena kuat 1 menit. Mungkin karena durasi kita ya 30 menit aja. 30 detik aja kali ya. 10. 30? Oh iya, boleh. Siap. 30. Dari sekarang ya. Oke. Oke. 30 detik. Oke, Kak Plank. Oke, gerakan terakhir ada? Gerakan terakhir kita berdiri namanya high knee tap. Jadi itu buat membakar di lemak juga. Di paha. Jadi diangkat gini nih. Ini ya. Oke. Ini berapa kali? Ini 30 detik aja, Kak, kayak tadi. 30 detik ya. Oke. Ya. Oke. Siap ya. Oke. Dan Wow. Tuh, Ballabers, workout yang nggak terlalu susah, tapi itu berguna banget buat bakar lemak dan otot paha ya. Lemak di perut dan otot paha. Aduh, napas dong. Buat Nasum, makasih banyak udah ikutin, udah join live bareng Bolop Football. Nih, napas dulu, Kak. Sabar. Malum udah tua. Tuh, walaupun bisa dilihat kan Nasum walaupun workout kayak gini, tapi ini ya, nggak cepet capek karena udah sering ya. Ya. Kak, gimana cara naikin mental tim pada saat melawan tim yang kita tahu cara bermain mereka jauh lebih baik di atas kita? Yang terakhir. Cara naikin mental. Semangat sama kekompakan dari timnya sih, Kak. Karena kalau teman-teman kita kayak nyemangatin kita, nge-support kita, pasti otomatis mental kita secara nggak langsung tuh naik. Betul, jadi nggak bukannya kata-katain, tapi justru ini ya saling support ya. Ya. Oke, siap. Langsung, Natasha Sumito, terima kasih banyak udah join live bareng Bola Football. Nanti next kalau diundang lagi, ikut lagi ya, karena ini workoutnya juga masukan dari Natsum ini berguna banget buat meratakan perut dan ini ya, melatih otot paha ya. Nah, itu dia untuk kalau misalnya kalian mau Natsum jadi Narsum berikutnya. Nanti langsung DM aja Bola. Nah, untuk Narsum, makasih banyak. Semoga sukses. Insya Allah nanti kalau corona udah selesai,
bisa lihat Nasum main lagi di Liga 1. Niat main ke timnas nggak? Ya. Oke. Ya. Kita doakan aja semoga juga Nasum bisa jadi pemain timnas futsal atau sepak bola ya. Amin. Semuanya buat Nasum, good luck. Stay safe, stay healthy. Bye. Nah, makasih kan, Neng. Terima kasih. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.